Dalam perjalanan sejarah manusia, ada sosok pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga bijak. Sosok yang tidak sekedar menaklukkan wilayah, tapi juga menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Salah satu tokoh besar yang Allah kisahkan dalam Al-Quran adalah Zulkarnain, seorang raja beriman yang disebut dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentang dia. Pertanyaan ini diajukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW setelah mereka mendapat saran dari pendeta Yahudi di Madinah. Mereka ingin menguji kenabian Muhammad, apakah beliau mengetahui kisah hamba Allah yang agung ini. Dan melalui wahyu, Allah menceritakan tentang Zulkarnain, seorang raja yang kuasanya membentang dari barat hingga timur, dari tempat matahari terbenam hingga tempat ia terbit. Zulkarnain bukanlah nama pribadi, tapi gelar yang berarti pemilik dua tanduk, melambangkan kekuasaan di dua arah, barat dan timur. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua tanduk bisa juga bermakna simbolik, kekuatan, dan keluasan kekuasaan yang Allah karuniakan kepadanya. Namun, kekuasaan itu tidak membuatnya sombong. Ia memahami bahwa setiap kekuasaan adalah amanah. Ia berjalan di bumi bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan keadilan. Di sanalah ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti bahasa manusia pada umumnya. Jangan bangga dulu bisa tahan lapar 13 jam. Kalau menahan diri untuk tidak mengusik urusan orang lain soal pekerjaan saja masih gagal. Menahan lapar dan haus itu sebenarnya level paling dasar dalam berpuasa. Hampir semua orang sanggup melakukannya jika hanya soal mengosongkan perut. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah perang melawan diri sendiri. Saat amarah memuncak, saat lisan ingin menghakimi, atau saat mata tergoda melihat yang tak semestinya, disitulah kelas puasa kita diuji. Lantas, apakah puasa kita hari ini sudah sampai ke hati, atau jangan-jangan cuma sampai di kerongkongan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu wajib bagi kita agar menguji kita dan agar kita juga mampu mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada nilai yang lain, yaitu Allah turunkan syariat puasa dalam rangka untuk kita mampu mengendalikan daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, melainkan hawa nafsu itu harus kita kendalikan
sehingga dia kembali ke dalam jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan puasa adalah bentuk latihan seseorang agar mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu itu adalah sering menjerumuskan manusia ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahan bakar daripada hawa nafsu itu adalah makanan. Oleh karena itu dengan berpuasa maka hawa nafsu ditekan sehingga kita mampu mengendalikan daripada hawa nafsu. Dan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu mendapatkan ganjaran tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah firmankan di surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa dia yang mampu mengendalikan daripada hawa nafsu, maka balasannya nanti di akhirat Allah akan berikan surganya. Amin ya rabbal. Karena as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai benteng kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang tadinya sehari-hari kita bebas makan dan minum, pada bulan Ramadan kita dilarang. Yang tadinya kita bebas melakukan hubungan mohon maaf seksual, namun pada bulan Ramadan dibatasi dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya fajar. Kemudian yang tadinya kita bebas bergunjing, bergibah, menahan amarah yang luar biasa, tapi di bulan Ramadan minimal kita mampu mengendalikan dengan saling mengingatkan. Tawasau bihaq wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Lagi puasa jangan gibah. Lagi puasa tahan amarah, betul? Itu merupakan adalah bentuk latihan kita. Dalam suatu bulan full, andaikan seseorang mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan juga mendapatkan balasan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jadikan puasa ini sebagai latihan kita sehingga kita mampu menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya. Masya Allah, baik Bunda, silakan. Dengan Bunda siapa? Nama saya Nita. Saya mau bertanya masalah puasa. Kan di masalah puasa sekarang kan banyak yang bikin-bikin konten-konten makanan, minuman, ya masalah pamer-pamer makanan yang lainnya. Nah saya jadi terpancing Pak Ustadz, bagaimana itu kok saya mengatasi konten-konten yang lewat di HP saya. Puasa saya biar nggak batal gitu Pak Ustadz. Masya Allah, ini bagus ya jamaah pertanyaannya ya. Bagaimana untuk kita menghindari potensi maksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Karena di media sosial itu bukan hanya makanan saya rasa, bukan hanya minuman saya rasa, nyinyiran juga banyak. Betul apa enggak? Rasanya pengen komen gitu ya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Yang pertama luruskan niat dan kuatkan niat. Bismillah, Ramadan tahun ini jadi ajang saya untuk berbenah. Yang tadinya punten mohon maaf mulut ini nggak bisa sekalipun yang namanya nggak komen kalau ngeliat yang jelek-jelek. Iya. Pengennya udah ngatain aja, dasar bogel, dasar item kan gitu. Itu body shaming nggak boleh. Iya, ini mulai ditahan nih, itu rapet-rapet ya. Yang kemarin mohon maaf ya ngetik-ngetik di media sosial ya kan, komen-komen yang jelek, jangan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di bulan puasa yang harus kita jaga adalah salah satunya adalah lisan. Fala yarfus wala yaskhab. Jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita mengolok-ngolok, jangan sampai kita menghina, jangan sampai kita berkata kotor. Itulah yang harus kita jaga. Kalau kita udah niat Bismillah, step by step, insya Allah kita akan mampu mengendalikan itu. Yang kedua, ya kendalikan semaksimal mungkin. Melihat di media sosial yang sekiranya ada hal maksiat, aurat yang kebuka, langsung skip aja, gitu kan?
Iya, lagi puasa gitu. Pak Ustadz lagi puasa, habis puasa boleh apa kagak? Ya tetap aja jangan. Ya sama aja kayak gitu ya. Jadi begitu, yang pertama niatkan yang kuat, usahakan semaksimal mungkin, dan yang terakhir istiqomah. Karena istiqomah itu penting agar amal kita bisa terus menerus berimpact ya di luar puasa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah, oleh karena itu mari sama-sama jadikan puasa kita ini untuk menawan hawa nafsu kita, untuk mengekang hawa nafsu kita kendalikan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi